Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1, Ibu Yulianti Raharjo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok B akan menjelaskan mengenai chapter 8 Valuation of Inventories, a Cost Basis Approach. Sebelum itu, hendak kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu rekan saya Cika Mikhaela Putri Nugroho dengan NPM akhir 047. Lalu saya sendiri Prakasa Daniswara dengan NPM akhir 147. Lalu rekan saya Ramadina Saifu Zakia dengan NPM akhir 233 dan Anggi Islami Siregar dengan NPM akhir 241. Lalu ada Isnania Adawiyah Nishalaya Ali dengan NPM akhir 268. Lalu yang terakhir Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM akhir 410. Baik, di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi persediaan dan inventory cost flow. Yang dimana fokus pembahasannya ada tiga, yaitu yang pertama ada klasifikasi persediaan, perbedaan flow of cost pada perusahaan dagang dan manufaktur, serta sistem pencatatan pada persediaan. Nah, di sini saya akan membahas yang dimaksud dengan persediaan terlebih dahulu. Jadi, persediaan ialah barang atau aset yang dimiliki perusahaan yang siap dijual atau digunakan dalam proses produksi barang yang nantinya akan dijual. Nah, jika dilihat dari jenis perusahaannya, pada perusahaan dagang, pencatatan persediaan umumnya lebih sederhana karena biasanya hanya menggunakan satu akun persediaan, yaitu merchandise inventory. Lalu sedangkan pada perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi tiga akun utama, yaitu ada raw materials yaitu bahan bakunya, work in process yaitu barang yang masih dalam proses produksi, dan juga finished goods yaitu barang jadi yang sudah selesai diproduksi lalu akan dijual. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai alur biaya atau flow of cost pada perusahaan dagang maupun manufaktur. Nah, pada perusahaan dagang alurnya itu relatif lebih sederhana karena barang yang dibeli masuk ke inventory. Lalu ketika barang tersebut dijual, akan langsung dipindahkan menjadi cost of goods sold atau COGS. Sementara itu, pada perusahaan manufaktur, alur biayanya itu lebih panjang karena prosesnya dimulai dari raw materials, lalu ditambah labor atau tenaga kerja langsung, lalu ditambah juga overhead pabrik, yang dimana ketiga komponen ini akan masuk ke work in process. Lalu setelah produksi selesai, biaya tersebut akan dipindahkan pada finished goods. Kemudian saat produk berhasil dijual, biayanya baru diakui sebagai cost of goods sold. Jadi perbedaan utamanya antara perusahaan dagang maupun manufaktur ialah jumlah tahapan perpindahan biayanya. Yang dimana perusahaan dagang itu lebih singkat sedangkan perusahaan manufaktur harus melewati proses produksi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya masuk kepada konsep inventory cost flow dan sistem pencatatan persediaan. Jadi rumus intinya adalah beginning inventory atau inventory awal ditambah purchases atau production akan menjadi goods available for sale. Artinya total barang yang tersedia untuk dijual berasal dari persediaan awal ditambah pembelian atau hasil produksi selama periode berjalan. Lalu dari goods available for sale, biaya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ending inventory, yaitu persediaan akhir yang tetap dilaporkan di neraca. Kemudian yang kedua ada cost of goods sold, yaitu biaya barang yang terjual dan masuk ke laporan laba rugi. Contohnya ini ada jika beginning inventory sebesar 100.000 dan purchases atau production sebesar 800.000, maka goods available for sale-nya akan menjadi 900.000. Lalu jika ending inventory-nya sebesar 200.000, maka COGS atau cost of goods sold-nya akan menjadi 700.000. Lalu selain itu ada dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada perpetual system. Jadi dalam sistem ini, inventory dan COGS itu langsung diperbarui setiap kali terjadi transaksi. Jadi contohnya seperti pembelian, break in, return, dan diskon akan langsung memengaruhi akun inventory. Meskipun begitu, physical count tetap diperlukan untuk mengecek shrink age.
kerusakan, kehilangan, maupun kesalahan pencatatan. Lalu yang kedua ada periodic system. Jadi dalam sistem ini, pembelian dicatat ke akun purchases atau pembelian, bukan langsung ke akun inventory. Lalu pada akhir periode, perusahaan akan melakukan physical count untuk menentukan ending inventory-nya. Setelah itu, COGS dihitung sebagai selisih antara goods available for sale dan ending inventory. Selanjutnya adalah inventory control atau pengendalian persediaan. Manajemen sangat berkepentingan terhadap perencanaan dan pengendalian persediaan agar perusahaan memiliki stok dengan gaya, kualitas, dan jumlah yang diinginkan. Jadi, pengendalian persediaan itu adalah proses mengatur dan mengawasi stok barang dalam perusahaan. Hal ini penting agar perusahaan tidak kehabisan stok yang bisa menyebabkan kehilangan pelanggan dan juga tidak kelebihan stok yang bisa menambah biaya penyimpanan. Nah, dalam pengelolaan persediaan itu juga sering terjadi masalah seperti kerusakan barang, pencurian, kesalahan pencatatan, dan sebagainya, sehingga dalam pencatatan persediaan bisa berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, karena masalah-masalah tersebut, semua perusahaan perlu melakukan verifikasi berkala atas catatan persediaannya terkait jumlah, berat, dan pengukuran aktual lainnya yang kemudian dibandingkan dengan catatan persediaan secara rinci. Kemudian, perusahaan sebaiknya melakukan penghitungan persediaan secara fisik. Perusahaan biasanya melakukan hal ini di akhir tahun fiskal untuk dapat melaporkan jumlah persediaan secara tepat dalam laporan keuangan tahunan. Selanjutnya adalah determining cost of goods sold atau menentukan harga pokok penjualan. Barang yang dijual atau digunakan selama suatu periode akuntansi jarang sekali sama dengan barang yang dibeli atau diproduksi dalam periode tersebut. Akibatnya, persediaan bisa bertambah atau berkurang selama periode tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengalokasikan biaya seluruh barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dengan barang yang masih tersedia. Nah, cara menentukan COGS atau harga pokok penjualan adalah bisa dilihat dari ilustrasi tabel yang tercantum. Jadi, beginning inventory-nya itu kan diketahui $100.000, itu dijumlahkan dengan pembelian selama tahun berjalan senilai $800.000, sehingga perusahaan mendapatkan total barang yang tersedia untuk dijual yaitu $900.000. Kemudian dilakukan penghitungan fisik dan ketemu kalau jumlah inventory-nya itu adalah $200.000. Sehingga diketahui ending inventory-nya itu adalah $200.000 yang kemudian nilai tersebut dikurangi dengan total barang yang tersedia untuk dijual. Jadi $900.000 itu dikurangi dengan $200.000 sehingga kita bisa mengetahui bahwa COGS-nya atau harga pokok penjualannya itu adalah $700.000. Perkenalkan, nama saya Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai goods and costs included in inventory. Nah, goods included in inventory ada 3. Yang pertama ada goods in transit atau barang dalam perjalanan. Nah, goods in transit ini merujuk pada barang yang sudah dibeli dan dikirim oleh penjual, tetapi saat tanggal neraca barang tersebut masih dalam perjalanan dan belum sampai di gudang pembeli. Nah, dalam situasi ini, pertanyaan utamanya bukan hanya di mana barang secara fisik berada, tetapi kapan hak kepemilikan dan resiko atas barang tersebut berpindah dari penjual ke pembeli. Nah, dalam akuntansi, perpindahan ini biasanya ditentukan oleh syarat pengiriman, khususnya FOB atau Free on Board. Nah, jika barang dikirim dengan FOB, shipping point, maka hak kepemilikan dan resiko sudah beralih kepada pembeli sejak barang diserahkan ke perusahaan pengangkut umum. Sehingga meskipun barangnya masih dalam perjalanan, pembeli ini sudah harus mencatat barang tersebut sebagai inventaris dan sebagai utang pembelian pada periode berjalan. Nah, sebaliknya, jika barang dikirim dengan FOB destination, hak kepemilikan dan resiko baru beralih saat barang benar-benar tiba di gudang pembeli. Sehingga selama barang masih dalam perjalanan, barang tersebut masih dianggap sebagai inventaris penjual dan belum menjadi bagian dari pembelian pembeli. Nah, jika perusahaan tidak membedakan dengan hati-hati, bisa terjadi understatement atau overstatement pada inventaris dan utang usaha yang mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Nah, yang kedua ada consigned goods atau barang konsinyasi. Nah, consigned goods ini berkaitan dengan situasi konsinyasi, yaitu ketika pemilik barang atau konsinor menitipkan barang ke pihak lain atau konsinye untuk dijual atas nama dan risiko pemiliknya.
Nah, dalam praktik mungkin tampak barang sudah ada di toko atau di gudang konsinyi, tetapi secara akuntansi pemilik sebenarnya tetap konsinyor. Nah, konsinyi ini hanya bertindak sebagai agen penjual yang bertanggung jawab untuk menjaga barang, menjual, dan menyetorkan hasil penjualan setelah dikurangi komisi dan biaya penjualan. Karena konsinyi ini tidak memiliki hak kepemilikan dan risiko, sehingga ia tidak mencatat barang konsinyasi sebagai inventaris di bukunya. Nah, sedangkan konsinyor ini tetap mencatat barang tersebut sebagai inventaris di laporan keuangannya. Nah, jika pada akhir periode masih ada barang konsinyasi yang belum terjual, maka konsinyor biasanya menunjukkannya secara terpisah dalam catatan inventaris atau di catatan laporan keuangan agar pengguna laporan paham bahwa ada persediaan yang berada di tempat lain namun masih dimiliki. Nah, konsep ini penting karena menegaskan bahwa yang diakui sebagai inventaris adalah barang yang masih dalam resiko dan manfaat kepemilikan perusahaan, bukan sekedar barang yang sedang dipegang atau dijual oleh pihak lain. Nah, yang ketiga ada special sales agreement atau perjanjian penjualan khusus. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, perpindahan hak kepemilikan legal adalah pedoman umum untuk menentukan apakah suatu sistem ini harus dimasukkan ke inventaris. Nah, sayangnya perpindahan hak kepemilikan legal dan substansi transaksi yang mendasarinya terkadang tidak sesuai. Misalnya, hak kepemilikan legal mungkin telah berpindah ke pembeli, tetapi penjual barang mempertahankan kontrol atas inventaris. Nah, dua situasi penjualan khusus diilustrasikan di sini untuk menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan dalam praktik. Yang pertama ada sales with repurchase agreement atau penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Nah, salah satu contoh penting adalah sales with repurchase agreement atau sering disebut sebagai repurchase agreement atau product financing agreement. Dalam skema ini, sebuah perusahaan memang menjual inventaris ke pihak lain, tetapi pada saat yang sama ia membuat perjanjian untuk membeli kembali barang yang sama di masa depan dengan harga dan waktu tertentu. Nah, dari sisi luar, transaksi ini tampak seperti penjualan biasa, namun substansinya adalah pembiayaan inventaris. Nah, perusahaan yang menjual barang sebenarnya tidak benar-benar menyerahkan kontrol karena ia memiliki hak untuk mengambil kembali barang. Dan pihak penerima penjualan justru menggunakan barang itu sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Nah, dalam kondisi ini, IASB menekankan bahwa perusahaan seharusnya tetap mengakui barang tersebut sebagai inventaris di sisi penjual dan mencatat liabilitas terkait, karena penjualan masih mempertahankan risiko dan imbalan kepemilikan. Nah, yang kedua ada sales with high rates of return atau penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Nah, dalam beberapa industri seperti penerbitan, musik, mainan, atau alat olahraga, pembeli ini biasanya diberi hak untuk mengembalikan barang yang tidak terjual baik secara penuh maupun sebagian. Misalnya, sebuah penerbit buku menawarkan buku teks kepada toko buku dengan perjanjian bahwa toko dapat mengembalikan sebagian besar buku yang tidak terjual. Nah, dari sisi perjanjian mungkin tampak sudah ada penjualan karena hak kepemilikan dan risiko barang sudah beralih. Dan perusahaan pencetak sudah menerima uang muka atau melakukan pengiriman. Namun karena ada tingkat pengembalian yang tinggi dan diperkirakan perusahaan itu tidak boleh menganggap seluruh pengiriman itu sebagai penjualan yang sepenuhnya selesai. Nah, dalam praktik akuntansi, perusahaan mengakui pendapatan penjualan hanya sebesar jumlah yang diharapkan, tidak dikembalikan, dan mencatat akun estimasi pengembalian inventaris untuk mengenali bahwa sebagian barang tersebut masih berada dalam kendali ekonomis perusahaan. Nah, jika tingkat pengembalian sangat tidak pasti dan tidak dapat diestimasi dengan wajar, perusahaan seharusnya tidak mengakui penjualan sama sekali dan tidak juga menghapus barang dari inventarisnya. Nah, secara keseluruhan, bagian spesial sales agreement menegaskan bahwa transfer kontrol yang sebenarnya bukan hanya perubahan dokumen legal menjadi dasar pengakuan inventaris dan penjualan. Nah, dalam repurchase agreement, perusahaan ini sebenarnya membiayai inventaris sambil tetap mempertahankan kontrol.
sehingga inventaris itu tidak boleh dihapus dari laporan keuangan. Nah, dalam sales with high rates of return, perusahaan ini hanya mengakui penjualan untuk bagian barang yang diyakini tidak akan dikembalikan dan tetap memperhitungkan pengembalian barang melalui estimasi. Dengan demikian, perusahaan ini diharapkan mampu menampilkan posisi inventaris dan kewajiban secara lebih akurat, sesuai dengan kondisi ekonomi nyata di balik transaksi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cost included in inventory. Yang pertama ada product cost atau biaya produk. Nah, biaya produk ini adalah biaya yang melekat pada inventaris. Akibatnya, perusahaan mencatat biaya produk ini di akun inventaris. Biaya ini langsung terkait dengan membawa barang ke tempat bisnis pembeli dan mengonversinya menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya tersebut mencakup biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Pada biaya pembelian ini mencakup harga pembelian, biaya impor dan pajak lainnya, biaya transportasi, biaya penanganan yang langsung terkait dengan perolehan barang. Nah, pada biaya konversi ini untuk perusahaan manufaktur mencakup bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur mencakup bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai biaya seperti depresiasi, pajak, asuransi, dan utilitas. Nah, kemudian seperti disebutkan sebelumnya, biaya lain itu mencakup biaya untuk membawa inventaris ke lokasi dan kondisi saat ini yang siap dijual, seperti biaya desain produk untuk kebutuhan pelanggan tertentu. Nah, secara konseptual, alokasi bagian dari biaya pembelian atau biaya departemen pembelian, biaya penyimpanan, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam menyimpan atau menangani barang sebelum dijual ke inventaris ini tampak tepat. Namun, karena kesulitan praktis dalam mengalokasikan biaya tersebut, perusahaan itu biasanya mengecualikannya dalam penilaian inventaris. Nah, yang kedua ada period cost atau biaya periode. Nah, biaya periode ini adalah biaya yang secara tidak langsung terkait dengan perolehan atau produksi barang. Nah, biaya periode ini seperti biaya penjualan dan dalam keadaan biasa, biaya umum dan administrasi tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya inventaris. Namun, secara konseptual, biaya ini sama pentingnya dengan harga pembelian awal dan biaya angkut terkait produk. Nah, mengapa perusahaan itu mengecualikannya? Karena biaya penjualan umumnya dianggap lebih terkait langsung dengan harga pokok penjualan daripada inventaris yang belum terjual. Kemudian selain itu, biaya periode terutama biaya administrasi tidak terkait atau tidak langsung dengan proses produksi segera sehingga alokasi apapun bersifat sewenang-wenang. Kemudian bunga itu adalah biaya periode lain. Nah, perusahaan biasanya membebankan biaya bunga terkait persiapan inventaris untuk dijual. Nah, IASB ini menekankan bahwa proyek diskrit ini harus memakan waktu lama, melibatkan pengeluaran substansial, dan kemungkinan melibatkan biaya bunga signifikan. Jadi karena itu perusahaan itu tidak boleh mengkapitalisasi biaya bunga untuk inventaris yang diproduksi secara rutin atau dalam kuantitas besar secara berulang. Dalam kasus ini, manfaat informasi tidak membenarkan biayanya. Yang ketiga, ada treatment of purchase discount atau penanganan diskon pembelian. Nah, diskon pembelian adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli. Nah, dalam akuntansi ada dua cara mencatatnya, yaitu metode kotor dan metode bersih. Nah, yang metode kotor, pada metode kotor pembelian dan utang dicatat pada jumlah kotor sebelum potongan. Nah, jika diskon dimanfaatkan, diskon dibukukan sebagai pengurang pembelian di laporan laba rugi, metode ini lebih sederhana dan paling banyak digunakan. Kemudian, pada metode bersih, pembelian dan utang langsung dicatat pada jumlah bersih atau harga sudah dikurangi diskon. Jika pembeli tidak mengambil diskon, kegagalan tersebut diakui sebagai biaya keuangan melalui akun diskon pembelian hilang. Nah, metode ini tuh lebih akurat mencerminkan biaya dan inefisiensi manajemen, tetapi lebih rumit dan kurang disukai perusahaan karena menampakkan biaya diskon yang hilang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode mencatat
biaya inventory. Yang pertama yaitu identifikasi spesifik. Identifikasi spesifik itu mengharuskan identifikasi setiap barang yang terjual dan setiap barang dalam persediaan. Perusahaan memasukkan biaya barang yang terjual ke dalam harga pokok penjualan, dan juga perusahaan memasukkan biaya barang yang ada di tangan ke dalam persediaan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini ketika menangani sejumlah kecil barang mahal yang mudah dibedakan. Dalam perdagangan retail, ini termasuk beberapa jenis perhiasan, mantel bulu, mobil, dan beberapa furnitur. Dalam manufaktur, ini termasuk pesanan khusus dan banyak produk yang diproduksi di bawah sistem biaya pekerjaan. Yang kedua yaitu average cost atau biaya rata-rata. Sesuai dengan namanya, metode biaya rata-rata menentukan harga barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Di sini ada contohnya, yaitu perusahaan membeli barang pada tanggal 2 Maret sebesar 2.000 dengan total costnya 8.000. Lalu pada tanggal 15 Maret membeli barang sebesar 6.000 dengan total costnya sebesar 26.400. Lalu yang terakhir pada tanggal 30 Maret perusahaan membeli 22.000 unit dengan total biaya sebesar 9.500, sehingga perusahaan memiliki 10.000 persediaan dengan total nilai sebesar 43.900. Dapat diketahui pada tanggal 2 Maret, 15 Maret, dan 30 Maret harga belinya ini berbeda-beda. Dalam metode average cost agar dapat mengetahui biaya per barangnya itu berapa, sehingga perusahaan membagi rata biaya total costnya dengan total unitnya, sehingga dapat diketahui biaya cost per unitnya itu sebesar 4,39 euro. Sehingga dari situ dapat diketahui ending inventory-nya itu sebesar 26.340. Jadi tinggal dikurangin sehingga ditemukanlah cost of goods sold-nya sebesar 17.560 euro. Ada FIFO atau first in first out. Nah, FIFO ini adalah metode penilaian persediaan yang berarti barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama keluar. Jadi, barang yang dijual terlebih dahulu adalah barang yang lebih lama, sedangkan persediaan yang tersisa merupakan barang yang paling baru dibeli. Metode ini sesuai dengan kondisi nyata karena biasanya barang yang datang lebih dulu memang digunakan atau dijual terlebih dahulu. Selanjutnya ada FIFO pada sistem periodik. Nah, FIFO pada sistem periodik ini merupakan pencatatan persediaan yang dilakukan setiap saat, tetapi dihitung di akhir periode. Nah, cara menghitungnya, kita menentukan dulu persediaan akhir dengan mengambil harga dari pembelian yang paling baru. Lalu mundur ke pembelian sebelumnya sampai jumlah barangnya terpenuhi. Seperti yang terlihat pada tabel, perhitungan dimulai dari pembelian terakhir, kemudian dilanjutkan ke pembelian sebelumnya, hingga semua unit persediaan akhir terpenuhi. Dari situ diperoleh nilai persediaan akhir sebesar 27.100 euro. Nah, setelah itu kita bisa menghitung harga pokok penjualan dengan mengurangi total barang yang tersedia dengan persediaan akhir, sehingga diperoleh HPP sebesar 16.800 euro. Jadi, dalam sistem periodik, fokusnya adalah menentukan persediaan akhir terlebih dahulu, baru kemudian menghitung harga pokok penjualan. Pada slide ini dibahas metode FIFO dalam sistem perpetual serta perbandingannya dengan sistem periodik. Nah, dalam sistem perpetual ini, pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus. Artinya, setiap terjadi pembelian atau penjualan, perubahan persediaan itu langsung dicatat. Seperti yang terlihat pada tabel, setiap transaksi penjualan langsung mengurangi persediaan berdasarkan urutan harga yang pertama kali masuk. Jadi, harga pokok penjualan dihitung dari barang yang lebih lama terlebih dahulu. Pada tabel juga dapat dilihat bahwa setiap kali penjualan, jumlah unit dan nilai persediaannya langsung berkurang, sehingga nilai persediaan selalu terupdate secara real time.
Jika dibandingkan dengan sistem periodik, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode FIFO, sehingga menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada cara pencatatan. Sistem periodik menghitung persediaan di akhir periode, sedangkan sistem perpetual mencatat setiap transaksi secara langsung. Nah, dengan demikian, sistem perpetual ini memberikan informasi yang lebih rinci dan up-to-date. Sedangkan sistem periodik lebih sederhana karena perhitungannya dilakukan di akhir periode. Pada slide ini dijelaskan kelebihan dan kelemahan dari metode FIFO. Kelebihan yang pertama, metode FIFO ini menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih mendekati harga terbaru, sehingga lebih relevan dengan kondisi pasar saat ini. Kedua, metode ini mengurangi kemungkinan manipulasi laba karena perusahaan tidak dapat secara bebas memilih biaya yang akan dibebankan. Ketiga, FIFO cocok digunakan untuk barang yang memiliki perputaran cepat karena sesuai dengan aliran barang yang sebenarnya. Namun, di samping kelebihannya, FIFO juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, harga pokok penjualan dihitung berdasarkan biaya lama, sehingga kurang mencerminkan harga saat ini. Kedua, dalam kondisi harga yang meningkat, metode FIFO dapat menyebabkan laba terlihat lebih tinggi yang berdampak pada beban pajak yang juga lebih besar. Yang ketiga, metode ini kurang sesuai jika perusahaan ingin mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan terbaru. Oleh karena itu, penggunaan metode FIFO ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Pada slide ini ditampilkan perbandingan antara dua metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO dan average cost. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk melihat bagaimana perbedaan metode dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan perusahaan. Tabel pertama menunjukkan data dasar yang digunakan dalam perhitungan meliputi persediaan awal, pembelian penjualan, beban operasional, serta tarif pajak. Data ini sama untuk kedua metode, sehingga perbedaan hasil yang muncul murni disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan. Selanjutnya, pada tabel kedua ditampilkan perbandingan hasil dalam laporan laba rugi. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa metode FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah dibandingkan metode average cost. Hal ini menyebabkan laba kotor dan laba bersih yang dihasilkan oleh FIFO menjadi lebih tinggi, namun konsekuensinya adalah beban pajak yang juga lebih besar. Dampak dari perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel ketiga, yaitu tabel posisi keuangan akhir. Metode FIFO ini menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi, serta laba ditahan yang lebih besar. Di sisi lain, metode average cost menghasilkan beban pajak yang lebih rendah, sehingga saldo kas akhir menjadi relatif lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode penilaian persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba, pajak, dan posisi keuangan perusahaan meskipun menggunakan data yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexia Isawati Dwi Arianingrum, NPM terakhir 410. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai kesalahan dalam pencatatan persediaan akhir atau ending inventory. Kesalahan ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Jika ending inventory dicatat terlalu rendah, maka cost of goods sold akan menjadi terlalu tinggi, sehingga laba bersih perusahaan menjadi lebih rendah dari sebenarnya. Selain itu, pada laporan posisi keuangan, nilai inventory, retained earnings, working capital, dan current ratio juga akan terlihat lebih rendah. Sebaliknya juga, jika ending inventory dicatat terlalu tinggi, maka cost of goods sold menjadi terlalu rendah, dan laba bersih akan terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi, kesalahan ini biasanya hanya bersifat sementara karena pada periode berikutnya kesalahan tersebut akan berbalik sehingga laba pada periode berikutnya akan terpengaruh dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kesalahan yang terjadi ketika perusahaan tidak mencatat pembelian barang tertentu dan juga tidak memasukkannya ke dalam persediaan akhir. Padahal barang tersebut sebenarnya dimiliki oleh perusahaan.
Akibatnya, pada laporan posisi keuangan inventory dan account payable menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Namun, working capital tetap sama, sedangkan current ratio justru lebih tinggi. Pada laporan laba rugi, purchase dan ending inventory sama-sama tercatat lebih rendah. Namun, cost of goods sold dan net income tidak berubah, karena penurunan pada purchase dan ending inventory saling menyeimbangkan dalam perhitungan cost of goods sold. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam pencatatan inventory dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan rasio keuangan, meskipun tidak selalu mempengaruhi laba bersih itu tadi. Oke, itulah presentasi kami pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, kami meminta maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.